agak sedikit lain gitu kan. Mana aku tahu bahwa aku bisa goyah gara-gara game online gitu kan. Yap. Terus udah gitu nggak ada yang kepikiran juga bahwa itu make sense banget bagi aku untuk patung-patung itu. Dan aku lihat ternyata cuman Islam doang yang Tuhannya nggak ada tampangnya. Nggak dikasih lihat tampangnya seperti apa. Nabi Muhammad, aku nggak tahu sampai sekarang tampangnya seperti apa. Allah, aku nggak tahu sampai sekarang tampangnya seperti apa. Ya Saya kan? juga nggak tahu. Ya nggak tahu, sedih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci Melisa sehat Ci ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sini juga akhirnya. Ci, ini kan teman-teman belum kenal. Katanya kan tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang. Oh, tak sayang. Bukan taruh. Tak sayang. Oke Ci, kenalan dulu Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewernya Baitul Maqdis ya. Nama saya Melisa. Pernah dikasih nama Islam Fitria Zuhda dari almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Cuman karena ganti nama di Indonesia itu susah ya. Jadi ya ujung-ujungnya tetap pakai Melisa sehari-hari. Kegiatannya apa sekarang Ci? Kegiatannya sekarang ngikut-ngikut kodondi. Nebeng. Yang ngatur jadwal bukan? Iya. Kalau mau manggil kodondi hubungin saya ya. Nggak, salah satunya itu. Saya juga dagang mie ayam dan ngajar juga. Oh, dagang mie ayam dan ngajar juga. Mie ayamnya di mana Ci? Mie ayamnya ada di Villa Bintaro Indah. Komplek Villa Bintaro Indah. Cuman lagi proses mau pindah nih bulan ini terakhir. Pindah ke Cibubur nggak? Enggak, pengen sih. Sebenarnya pengen sih. Asik juga kayaknya buka cabang di sini. Dulu kan teman-teman ini pasti ada kepikiran juga termasuk saya misalnya. Etnis Tionghoa kan ketika dengar saudaranya atau keluarganya masuk Islam kan agak something gitu. Dulu gimana sih? Cerita dong. Background dulu lah ya. Iya dong. Alhamdulillah saya itu aslinya lahir dari keluarga yang sangat lumayan berada banget. Udah nggak lumayan berarti ya kalau berada banget ya. Ya alhamdulillah kalau soal uang nggak kesusahan. Dan memang saya itu punya hobi juga. Jadi hobi saya itu main game online mas. Oke. Game sih secara general yang nggak online pun juga pasti saya mainin gitu. Dan saya itu suka sekali olahraga dulu pas kecil. Olahraga. Pas kecil. Sekarang mah enggak, males gitu. Tapi ya lebih seringnya main-main game lah. Karena memang saya 2 bersaudara, kakak perempuan, saya juga perempuan. Dan harapan papa mungkin saat itu ada punya anak cowok kali ya. Karena nggak punya, jadi ya saya yang diajarin deh. Basket lah, sepak bola, kasti, dan lain-lain. Renang, apa. Jadi agak-agak tomboy lah pas kecil. Oke. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah mualaf dan untuk background saya itu sekolah enak, internasional alhamdulillah karena orang tua mencukupi. Jajan juga nggak kekurangan dan dari sejak PS1 keluar itu sampai PS2, Xbox 360, Wii dan lain-lain itu saya punya, disediakan kalau minta. Bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada, mau mas. Tolong diambil di Pluit. Oh aslinya di Pluit, keluarga. Aslinya tinggal di Pluit, Muara Karang Pluit. Oh di Muara Karang. Iya, emang banyak Cina tajir di situ. Secara agama dulu Katolik. Dulu Katolik. Okay. Dan gerejanya di Stella Maris Pluit. Itu dulu saya lumayan aktif kepemudaan gereja sebagai orang-orang yang ketua orang yang mengurus misa bahasa Inggris di gereja. Misa bahasa Inggris. Misa bahasa Inggris. Okay. Dan setelah itu
saya keseharian saya cuma sekolah, pulang, main game, ke gereja. Ke gereja juga ngumpul lagi sama teman kepemudaan, tapi ya sekitar lingkup itu aja. Saya jarang berteman dengan orang-orang sekolah, jarang. Itu maksudnya di luar sekolahan ya. Jadi hobi saya tetap ada, main terus, dan gereja tetap jalan. Bisa dibilang taat juga, alhamdulillah lumayan lah gitu. Kan ya ibadahnya cuma seminggu sekali sih, memang itu. Ya setelah itu saya lebih sering main game sampai malam jam 12, jam 1 itu udah biasa. Pas lagi SMA tuh udah biasa itu hal seperti itu. Nah, namanya game dan ibadah gereja itu kan dua hal yang berbeda ya, Mas ya. Jadi di dalam game ini namanya game online, saya menemukan teman-teman yang pastinya di luar agama Katolik. Yep. Kalau keseharian kita di sekolah, di gereja ya semua Katolik kan? Rata-rata Katolik, Kristen enggak sih. Aku sekolah internasional global. Oh, gitu. Muslimnya ada juga? Enggak ada. Hindu ada yang ateis banyak. Gitu. Hindu rata-rata, karena emang rata-rata orang dari luar sih. Di India, Korea gitu-gitu kan. Arab nggak ada Arab? Arab nggak ada. Oh, nggak ada. Ada Muslim beberapa, tapi India Muslim tapi sedikit sih. Dikit ya? Jarang banget. Gitu. Jadi baru ketemu orang-orang Muslim itu dalam game online. Dari game, oke. Dari game online. Nah, namanya anak muda ya. Terus kita lagi demen-demennya ke gereja, dan memang setiap minggu itu kita ada perkumpulan anak muda gereja. Saya dulu ikut Youth for Christ, dan pernah mereka mendatangkan seorang Romo. Itu wajar lah ya gitu. Lagi perkumpulan ada Romo datang, kita bincang-bincang apa segala gitu. Saya dengar memang tidak dipaksakan di dalam agama Katolik, itu tidak memaksakan untuk menarik orang untuk masuk ke agama kita, enggak. Tapi kalau bisa surga jaminan. Oke. Sebagai seorang anak muda yang merasa Katoliknya oke banget gitu kan, dengar kayak begitu tuh rasanya, keren banget ya kalau bisa dapet ya. Sosokan, ini saya yang sosokan ya, emang udah ngaku nih ya sosokan. Jadi netizen nggak usah bilang yang non muslim pada suka-suka ngomong saya katanya sosokan sih debat, atau emang saya yang sosokan debat sama temen online, game online. Muslim. Oke. Gitu. Muslim, saya udah cari tuh Mas. Jadi tuh Mas Wahid, saya tuh nyari orang yang benar-benar menurut saya agamanya nggak bagus. Emang sengaja nyari yang begitu? Sengaja. Supaya dia kejebak. Niatnya saya ngejebak, niat saya ya. Yes. Terus saya jadi dan saya online, terus saya lihat nih, dia tuh nggak pernah, kayaknya kelihatannya ya nggak pernah ibadah. Kayaknya kalau abis pulang kerja langsung online sampai pagi, tidur sebentar, tadi dia kerja lagi, weekend dia online gitu, online terus gitu kan. Saya kayaknya mesti KTP nih gitu kan. Okay. Sosokan biasa, belagu. Terus dari itu saya ajak ngomong. Karena emang teman dekat di dalam online tersebut, teman dekat. Ketemu juga belum. Jadi dia saat itu berpikir saya laki. Yes. Ibaratnya saya hode lah gitu. Yeah. Terus ya saya nanya duluan. Yang nyerang lah. Apa sih yang saya serang? Wajar lah yang gitu-gitu doang. Apa saat itu pertama kali yang diserang? Gue mau nanya dong soal agama lo gitu, tapi lo jangan tersinggung, bilang gitu kan. Dia 11 tahun lebih tua dari saya. Jadi dulu saya manggil dia tuh, saya dan kawan-kawan manggil dia itu Om. Oke. Malah hanya 11 tahun loh. Karena 11 tahun beda jauh kan. Om gitu. Kok gue mau nanya dong, tapi lo jangan tersinggung, bilang gitu kan. Iya kenapa gitu. Kok Islam itu sih bolehin poligami, teroris, gitu-gitulah, yang hal-hal yang stigma yang udah masuk ke otak saya sama saya masih non muslim gitu ya. Terus kayaknya kok kejadian 98 lah saya serang gitu. Terus dia bisa jawab semuanya. Dia bisa jawab? Bisa jawab. Tapi ya gini, dia juga gak mau kalah dong. Dia juga nanya balik dong sama saya dong gitu kan. Tapi lo juga jangan tersinggung, dia bilang gue tanya balik nih gitu kan. Ditanya sama saya, kenapa Tuhannya ada 3 gitu ya. Trinitas. Kenapa lo nggak pakai jilbab gitu kan? Terus saya bilang, iya pakai jilbab kan harusnya agama lo bukan gue gitu kan. Yakin lo gitu kan? Ada tuh di kitab lo gitu. Dia ngomong gitu-gitu. Oke. Terus
saya sebagai seorang Katolik saat itu yang udah lama gitu ya, merasa seumur hidup saya tuh saya di gereja gitu, kayak kagak ada ajaran itu, nggak ada, kita disuruh pakai jilbab mah. Jadi kan bingung ya, maksudnya di mana gitu. Memang tulisannya bukan jilbab persis gitu. Ternyata kita harus mengerudungi kepala apa gitu. Kalau enggak botakin, ada itu semua gitu kan. Semua kayak kok ini nggak dikasih tahu sih gitu. Maksudnya tuh ini kok nggak ada sih gitu kan. Terus biasanya ya paling aku sehari 1 pertanyaan. Gitu. Dia juga sama. Dan biasanya kalau aku kalah nggak bisa jawab, aku Alt F4. Kalau bagi orang-orang yang tahu tuh Alt F4 aku matiin game berat gitu langsung. Alasannya koneksi gitu kan. Sorry koneksi ini, ntar besok sorry mati lampu, sorry mau pergi gitu. Jadi selalu ada alasan ya untuk kabur dari situ. Iya, karena tapi aku juga keras kepala. Memang sih aku akuin, aku juga keras kepala. Besoknya aku mencari bahan lagi untuk menyerang lagi gitu loh maksudnya. Pernah aku serang soal kepiting. Pernah aku serang, kenapa sih dulu kepiting kayak perasaan dulu nggak boleh, sekarang boleh gitu. Emang seenaknya aja ya, semaunya aja gitu. Aku suka nyerang-nyerang hal-hal yang kayak gitu. Cuman dia juga nyerang balik juga pasti. Pasti. Dan dari serangan-serangan dia itu, ya aku nggak bisa jawab, itu semua aku tampung. Dan yang namanya game online itu kan lambat laun, jalan berapa tahun itu kan hilang gitu aja kan. Ntar ganti game baru, apa-apa gitu. Jadi ya udah nggak pernah kontekan sama orang tersebut, sama si om ini. Iya, sama si om ini udah nggak pernah kontak segala macam. Tapi aku penasaran jadi ya saat itu aku lagi mau masuk udah kuliah semester 3 apa 4 gitu. Jadi aku jadi timbul pertanyaan pas aku lagi pulang ke rumah. Aku asrama di UPH pas itu. Jadi di Universitas Pelita Harapan aku asrama. Jadi pas weekend pulang, pas pulang ini kan ke gereja dong pasti kan. Sempet nanya ke Romo gitu kan, ke Romo di sana. Pertanyaan-pertanyaan itu yang aku kumpulin. Ya nggak bisa jawab juga. Nggak bisa jawab juga Romo. Dia bilang katanya, udahlah kamu hanya cukup mengimani. Dia bilang percayalah iman yang sudah diberikan oleh orang tua kamu dari kecil gitu-gitu ya omongan kayak begitu-gitulah gitu katanya. Pertanyaan apa yang ditanyain sama si om ini? Bahasan yang paling aku ngena itu masalah patung. Oke. Kan dibilang katanya kita nggak boleh nyembah berhala. Wah aku ngamuk itu dikatain berhala, salib. Ngamuk, marah aku. Marah beneran. Terus udah gitu dia bilang katanya, lah emang jaminan apa kamu bilang ini mukanya sama? Emang persis gitu loh, zaman dulu gitu kan. Enggak, tapi ini muka Yesus ya kira-kira begini aku bilang gitu kan. Kan kira-kira dia bilang, kalau kira-kira itu kenapa begitu? Gitu dia bilang katanya. Kalau cuma kira-kira, berarti kalau kira-kira itu bukan 100% mirip dong. Gitu. Berhala nggak? Dia nanya gitu. Terus gak bisa jawab kan? Sama tuh biasa Alt F4 dah. Gitu kan, nggak mau pusing gitu kan. Tapi itu kepikiran. Itu saya cari tahu banget gitu. Sampai pas itu saya lagi semester 6 kalau nggak salah. Semester 6 kuliah. Saya diajak sama mama saya untuk pergi ke Salatiga. Ziarah Goa Bunda Maria di situ. Jadi saya ke sana sama orang tua, enggak sama orang tua, sama mama doang, sama paman bibi pas itu. Terus setelah kita selesai dari sana, di depannya itu kan banyak tuh yang jualan pernak-pernik agama gitu ya, agamis Katolik gitu. Saya lihat mama saya lagi milih-milih patung gitu, patung Bunda Maria dan pretelan lainnya yang jualan orang Muslim. Orang-orang Muslim di sana gitu maksudnya. Gitu ya kan kita berbisnis kan it's fine, it's no problem gitu kan. Cuman saya lucu aja, unik aja saat itu. Kaget juga. Tapi di luar itu saya samperin mama saya, dia lagi megang patung. Tapi saat semester 6 itu saya kondisi sudah mulai goyah gitu. Untuk percaya gitu saya udah jarang ke gereja. Udah nggak ikut kepemudaan lagi gitu karena udah mulai goyah gitu ya. Dan pas itu saya juga di Goa Maria itu pun berdoa ayam ya. Kayak apa sih, setengah percaya setengah enggak gitu kan. Terus doa aja gitu, kalau memang benar kasih saya petunjuk, kalau enggak ya kasih saya petunjuk juga buat keraguan ini semuanya gitu kan. Sempet doa di situ begitu? Tetap doa, kita tetap doa gitu. Terus keluar, nyamperin mama, dia lagi pegang patung 2.
Bunda Maria dua-duanya. Yang satu bajunya putih, yang satu bajunya putih, yang satu lagi bajunya biru. Dua-duanya yang satu berhijab syar'i, yang satu lagi cuman kayak kerudungan masih ada rambutnya gitu. Yang satu tampangnya agak Cina kayak Dewi Kwan Im, yang satu mukanya Arab. Beda nih mukanya. Mukanya beda. Dan mamaku tanpa mengetahui apapun gitu ya, udah perasaanku dia nanya, cakepan mana dek? Milihnya antar cakep dong. Terus aku kayak, oke, ini udah something wrong banget. udah nggak benar gitu maksud aku tuh. Jadi aku di situ udah ngebatin lah gitu. Saya ini kok aneh gitu. Ini mau ditaruh di kamar kamu, dia bilang. Jadi mending kamu yang pilih mau yang mana, dia bilang gitu. Ya otomatis kan aku di situ udah nggak enak, feelingnya udah mulai. Aku sampai benar-benar mual saat itu. Mual dalam arti kata kok ada nggak enak banget lah di dada gitu kan. Terus sampai akhirnya terserah mama lah yang mana, aku bilang gitu. Terserah aja mami pilih aja yang mana, aku bilang. Akhirnya gitu. Mami pilih yang Chinese. Mama pilih yang Chinese. Tadi warna putih. Mungkin sampai sekarang masih ada kali, kalau kamar aku masih ada juga. Masih ada. Dan itu di situ tuh aku setelah pulang dari situ itu aku udah makin ragu gitu. Dulu memang teman aku yang aku ajak debat itu pun, si Om itu pun juga udah sampai capek gitu yang ngeladenin aku. Dia bilang, lu nonton ya, dia Zakir Naik sama Ahmad Didat gitu. Gitu. Jadi ya dari situ aku terus nonton gitu kan. Jadi aku tambah mantap juga gitu kan. Dan aku coba saat itu agama lain juga aku cobain. Maksudnya dalam kata aku nggak mau perbandingannya cuma Islam dan Katolik gitu kan. Kan papaku kan Buddha. Jadi dia beda agama. Akhirnya belajar Buddha juga. Nggak belajar sih, cuman aku sempat diajak aja sama keluarganya papa gitu kan untuk ke wihara. Bahkan patungnya tuh makin banyak lagi, ya kan? Patungnya makin banyak lagi di situ. Dan di situ aku sempat berpikir begini, ke satu-satu kita sebutannya pai-pai gitu kan, pai-pai gitu kan. Terus taruh dupa masing-masing dewa gitu kan. It's okay, it's fine gitu kan, maksud aku oke. Tapi nggak percaya, aku juga nggak percaya ini ada dewa kekayaan, ada dewa ini, dewa itu gitu. Beda-beda semua, dan ada satu yang besar, Dewi Kwan Im, patungnya. Kan? Cantik. Ibaratnya ya dibilang perempuan paling cantik lah apa gitu kan. Dan ya kayak Tuhannya mereka lah gitu kan. Di situ aku mikir. Tapi Mas pernah lihat patung Dewi Kwan Im kan? Tahu, di film Sun Gokong ada kan? Botak nggak? Enggak. Berambut kan? Rambut panjang. Biksuwati dia botak nggak? Botak. Kalau memang agama ajarannya mengajarkan gitu kan untuk seperti itu, biksuwaninya aja pada botak gitu kan. Kenapa Dewi Kwan Im berambut? Cantik pula. Ya kan? Itu timbul pertanyaan di aku, walaupun nggak kejawab sampai sekarang juga gitu maksud aku. Dan aku juga nggak coba cari tahu, nggak nanya-nanya soal itu. Cuman dari situ aja aku udah bilang, kenapa pengikutnya nggak sesuai dengan Tuhannya gitu, maksudnya kan udah beda di situ. Jadi akhirnya ya udah aku nggak ikut ke sana gitu. Jadi akhirnya aku tetap melihat Islam sebagaimananya logik aku terima gitu kan. Akhirnya aku memutuskan Islam pas itu. Kenapa sampai bisa memilih Islam? Apa yang akhirnya matahin argumen-argumen Cici yang sebelumnya belum terjawab, akhirnya memilih Islam sebagai ini the way of life? Kalau menurut aku, bagi aku yang paling ngena itu yang masalah patung-patung itu. Karena mungkin menurut aku hidayah aku datangnya agak sedikit lain gitu kan. Mana aku tahu bahwa aku bisa goyah gara-gara game online gitu kan. Yep. Terus udah gitu nggak ada yang kepikiran juga bahwa itu make sense banget bagi aku untuk patung-patung itu. Dan aku lihat ternyata cuman Islam doang yang Tuhannya nggak ada tampangnya. Nggak dikasih lihat tampangnya seperti apa. Nabi Muhammad, aku nggak tahu sampai sekarang tampangnya seperti apa. Allah, aku nggak tahu sampai sekarang tampangnya seperti apa. Ya saya kan? juga nggak tahu. Ya nggak tahu, sedih ya. Jangan sedih. Tapi ya nggak apa-apa. Aku juga setelah itu aku malah makin mantap dan yakin gitu. Maksudnya emang kita tidak boleh menggambarkan Allah atau apa begitu kan. Karena memang kalau nggak sama dengan rupanya, siapa itu yang aku sembah, ya kan? Siapa itu? Itu pertanyaannya di otak aku tuh cuman saat itu yang bikin aku makin mantep tuh itu. Ya mendingan aku maksudnya
tidak menyembah yang bisa disebut dosa berhala lah. Karena dalam agama Katolik pun kan dilarang. Tidak boleh menyembah berhala gitu kan. Tapi aku pun juga sadar diri ya saat itu. Kalau aku ngedebatin teman-temanku yang Katolik juga, aku bilang ini bukan Yesus gitu loh. Yakin nggak lu gitu kan? Pasti mereka juga marah. Jadi aku diam-diam saat itu. Aku nggak banyak ngomong. Tau-taunya berat masuk Islam aja gitu. Proses masuk Islamnya gimana, Ci? Oke. Agak-agak sedikit parah juga nggak terlalu sih. Cuman ya. Cerita dong. Pas itu aku udah dari yang sejak Gua Maria pergi ke Gua Maria itu, aku udah mantap. Pulangnya itu aku hubungin si Om. Si Om. Oke. Udah lama tuh kan masih BBM-nya masih sama, alhamdulillah. Pas itu jadi aku kontak dia, aku bilang, Om bantuin gue dong, gue mau masuk Islam. Kan aku nggak tahu caranya gimana. Di situ dia nggak mau. Dia bilang katanya, lu jangan main-main lo sama agama lu, dia bilang gitu kan. Nggak mau gue, dia takut juga gitu kan. Terus ya udah aku pikir karena dia nggak mau kan aku juga nggak mau maksa gitu kan. Jadi selang berapa hari itu ya udah aku coba searching cari-cari sendiri. Terus dia hubungin aku lagi, dia bilang lu beneran mau gitu kan. Iya gue mau, aku bilang gitu kan. Ternyata dia konsul sama orang tuanya. Jadi pas itu aku diajak dia syahadat di Masjid Raya Bintaro. Oke. Itu Desember 2015. Diajak sama dia ke sana, aku syahadat di sana. Pulangnya belum ngomong sama orang tua, gak ngomong. Aku syahadat rapi banget loh, udah kayak orang mau ke kantor. Tapi bayangannya non muslim ya, jadi rambut masih dikiwil-kiwil, nggak tahu nggak ngerti harus dijapin gitu kan. Wah dandan lah pokoknya. Jadi mau disyahadatin, kelihatannya yang penting harus rapi gitu kan. Ternyata kan nggak boleh, orang tua ya itu jangan nih masih aurat apa-apa segala gitu, ditutupin tuh semua. Dipinjemin gamis pas itu kan, dipakein nggak gini sih, cuman kerudungan doang gitu kan saat itu. Buat syarat aja lah. Buat syarat syahadat gitu kan, katanya kan nggak enak masuk masjid begitu. Aku bingung pas itu, belum tahu, belum ngerti. Terus baru besoknya aku bilang sama orang tua. Tapi nggak ngomong udah masuk Islam, mau masuk Islam. Mau masuk Islam, padahal udah. Sebenarnya udah, waktu itu udah mau masuk Islam, aku bilang gitu. Marah dah tuh orang tua. Kayak saya tanyain tadi kan, karena ketika dengar etnis Tionghoa, ketika dengar keluarganya ada yang mau masuk Islam, kayaknya ngapain sih? Tabu banget, mendingan agama lain dibanding Islam. Kalau mereka tuh begitu. Terus masih mending saya ke Hindu daripada Islam, dia bilang gitu. Akhirnya itu marah-marahnya gimana sih? Saya dikunciin. Nah, kalau pergi-pergi dipantau. Terus kalau tidur harus sama orang tua. Jadi nggak tidur sekamar sendiri gitu. Jadi kan takut kabur apa? Akhirnya saya kabur. Jadi saya pas itu memplanning dengan sangat detail karena saya tahu orang tua saya berduit gitu kan, dan untuk nangkep saya pun bisa mungkin gitu kan. Jadi saya planning itu lumayan lama, sekitar sebulan saya play safe. Bisa dibawa ke gereja saya nurut aja gitu kan. Disuruh doa ini itu saya nurut aja gitu. Makan babi juga pula. Terpaksa gitu kan. Terpaksa. Sampai saya cari pas itu kohani. Saya cari kohani pas itu. Terus saya minta tolong sama kohani untuk diurusin mualaf dan lain-lain. Alhamdulillah dia ngurus. Benar-benar ngurus saat itu gitu ya. Jadi benar-benar didampingin step by stepnya bagaimana apa segala gitu. Dan saya saat itu dibawa ke almarhum Ustadz Arifin Ilham. Jadi pas saya dibawa ke Sentul, beliau menyarankan saya syahadat ulang. Beliau menyarankan saya syahadat ulang, dan selama itu saya langsung kabur, nggak balik lagi ke rumah. Saya ngekos di UIN Ciputat. Daerah-daerah situ, dekat-dekat daerah situ, daerah yang memang maksudnya muslimnya banyak gitu ya. Orang tua saya nggak tahu gitu. Jadi udah nyariin apa segala, mereka hubungin kohani juga. Bisa kepikiran hubungi kohani? Iya, memang saya pas itu saya sempat sebelum saya malam-malam pas udah diantarin ke UIN Ciputat, kohani bilang gini, lu tulis aja WA, udah WA pas itu, udah WA ke orang tua, bilang kita gini gitu kan, lu udah udah muslim, udah beda agama, udah nggak bisa serumah apa segala macam, itu kalau mau ada apa-apa hubungin kohani gitu.
Oke. Ya memang ditulis gitu pas itu. Akhirnya hubungi Makanya Kohani. hubungin Kohani orang tua. Ya kan ajak ketemu apa sengaja dibikin mediasi sama Kohani ketemunya saat lagi zikir akbarnya Ustaz Arifin Ilham. Bayangkan itu ada kali ribuan orang Iya. di situ. Banyak banget itu. Banyak banget itu dan papaku datang, mamaku juga. Cuma mama nggak boleh masuk pas itu karena dia nggak mau pakai hijab ngotot. Jadi kan itu dia tunggu di mobil, papa lah yang diajak masuk. Oh dikerjain deh papaku sama Kohani suruh wudhu, dipakein peci. Serius? Iya dipakein peci. Gitu dan totonya duduk di deket mimbar sama Kohani sama itu nontonin saya syahadat. Gak bisa apa-apa kan dia kan segitu Rame banyak lagi manusia. orang. Segitu banyak manusia. Tapi kesian juga sih aku pas itu. Tapi setelah itu baru di kediamannya Ustadz Arifin kita dipertemukan gitu. Akhirnya papa itu juga dibawa juga. Papa dibawa gitu. Dan setelah itu saya memutuskan saya nggak mau pulang gitu kan, nggak mau ikut papa mama gitu. Jadi saya dititip sama Ustadz Arifin Ilham ke Darut Tauhid sama Agim. Oh ke DT Bandung. Ke DT Bandung. Nah cuman setelah kurun waktu pas itu nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja viral gitu kan. Oke. Viral di Facebook tahun 2016-an lah. Terus ya masih kurus, banyak yang ngajak taruh pas itu sampai ke Kohani, ke Ustadz Arifin, ke almarhum Ko Steven juga pas itu. Jadi akhirnya Kohani bilang ya mending lu KDM lagian kan lu juga butuh imam, dia bilang gitu. Nah akhirnya saat itu aku juga cari-cari kayak dikasih ya beberapa lah gitu kan. Cuma aku belum ada itu terus dia bilang nih ada nih Mel yang kenal sama lu, katanya dia ngapain kenal sama lu gitu. Kaget dong. Mayan kaget pas itu karena siapa ya aku bilang gitu kan kok sampai kontak segala gitu kan. Terus bilang totonya pas aku cek ya si Om itu gitu. Oh Iya ya Om yang si Om gitu. yang temen game. Cuman pas itu memang aku tidak nggak nyangka karena pas dulu aku kenal dia pas lagi nge-game itu dia tuh udah ada kayak mau nikah gitulah gitu. Udah mau nikah pas itu dia bilang udah ada calonnya lah kayak gitu. Jadi nggak tahu saat itu. Terus akhirnya aku pikir kan juga dibanding nggak sama orang yang aku nggak kenal gitu kan saat itu. Ya udah akhirnya menikah sama dia sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Emang jodoh gak ada yang tahu ya Ci? Iya emang. Sekarang anak berapa? Anak alhamdulillah 3 cowok semua. Cowok semua. Cowok semua. Nah itu kan tadi akhirnya jadi menikah. Tanggapan keluarga gimana yang tadinya kan keluarga? Nah tadi Makin dibuang. udah kabur dari rumah masuk Islam, nikahnya juga bukan sama orang Cina gitu kan. Ya pasti dibuang, makin dibuang. Sampai sekarang juga masih. Jadi hubungan sama keluarga gimana? Belum baik sampai sekarang. Belum baik. Tapi ya aku sih gini, alhamdulillah. Aku pikirannya gini, kalaupun nanti keluargaku baik lagi, itu nilai yang alhamdulillah baik gitu ya dalam kejadian aku. Tapi kalaupun tidak, aku sudah menerima dalam arti kata ya konsekuensi dan saudara yang dapat juga alhamdulillah baik-baik. Gitu. Teman-teman Muslim yang walaupun bukan saudara itu kan kita ibaratnya gini Mas kayak aku tuh baru ngeh arti ukhuwah Islamiyah. Gitu. Setelah udah masuk Islam itu saudara di mana-mana, alhamdulillah. Sebelumnya di agama sebelumnya? Saudara juga sih, cuman terkadang mainnya juga masih kayak kasta-kastaan. Ada gap. Ada gap, tetap ada gap. Hal yang paling berkesan pas masuk Islam itu ada nggak Ci? Setelah masuk Islam, benar-benar ngerasain yang namanya arti kehidupan. Karena aku bisa dibilang hidup itu enak banget. Flat lah. Kan udah dibuang dari keluarga. Iya memang. Tapi nggak ada rasa khawatir. Gitu. Maksudnya dalam arti kata saat itu kan juga pas suami kan juga alhamdulillah pas itu pekerjaannya enak. Cuman saat itu dia memilih untuk stop dari pekerjaannya karena ada hubungannya dengan riba gitu ya. Okay. Jadi akhirnya kita start again from zero itu. Dari nol. Dari very very zero. Semua apa yang tahu udah gone gitu maksudnya.
Dan itu benar-benar aku yang ngerasain naik turun. Karena aku benar-benar kaget. Aku ibaratnya orang kaget nih yang biasanya enak tiba-tiba dibanting gitu aja gitu kan. Tapi alhamdulillah aku bisa nerima. Malah lebih enak gitu ya sama suami berdua nitis dari awal usaha gitu kan apa semua. Lebih enak aja kayak tiap malam ada story gitu. Pernah makan nasi goreng sepiring berdua itu nggak pakai telur. Aku masak cuma pakai bawang putih, bawang merah. Telurnya nggak ada. Telurnya nggak ada. Nggak ada. Saking kita menghemat karena kita kan habis punya baby juga anak pertama gitu kan. Usaha masih belum stabil lah. Mie ayam udah start. Bukan pas itu suami ngambil franchise logistik. Oke. Jadi kan yang namanya kita baru buka kadang sehari satu aja udah alhamdulillah gitu kan. Jadi nikmatin banget deh kayak gitu-gitunya. Proses berapa tahun itu Ci? Ini kan buat teman-teman juga yang lagi mulai struggle karena mungkin kasusnya sama juga ya, dia memilih Islam sebagai jalan hidup lalu dibuang sama keluarganya dan mereka bingung harus gimana. Allah nggak mungkin nguji lebih dari yang kita mampu sih. Sebenarnya itu yang aku rasain sih. Gitu maksudnya aku selama ini kena ujian A, B, C, D beragam lah ya Mas gitu kan. Orang-orang juga pada bilang katanya mualaf itu ujiannya lebih lah apa gitu. Itu benar aku berasa sekali gitu maksudnya. Bener-bener Allah nunjukin seberapa cinta sih lu sama gue gitu. Kasarnya aku ngerasa kayak begitu. Jadi memang untuk para teman-teman mualaf di sana yang masih, semua mualaf sih ya rata-rata pasti masih ada ujian-ujian. Bahkan yang bukan mualaf pun pasti kena ujian gitu. Cuman memang patokan kita tuh memang tetap harus percaya sama Allah aja. Karena dia tidak akan menguji di luar kemampuan kita, itu udah pasti. Kalau misalkan kita tidak lari ke dia, ya kemungkinan besar kita juga pasti akan gagal. Masya Allah. Kalau nggak lari ke Allah, otomatis pasti akan gagal. Gitu lagi. Itu kan yang manisnya Ci. Yang pahitnya ada nggak sih? Pastinya banyak. Pahitnya ada. Setiap ujian yang diberikan sama Allah itu kan pasti pahit. Kalau ujian enak mah manis mah ya, ayo deh kasih aku terus deh ujian gitu. Yang paling pahit apa? Yang paling pahit buat aku pernah pas itu suami sakit. Oke. Sampai dia tahap dia nggak bisa bangun. Memang mandi aja susah gitu. Dia kena batu empedu pas itu. Oke. Itu kondisi aku juga baru buka mie ayam pas itu, nggak lama. Dan aku masih handle toko itu biasa berdua sama suami sehari-hari. Dan aku baru punya anak kedua. Setelah aku baru punya anak kedua. Jadi bener-bener aku ngerasain tuh buka toko sendiri, yang biasa ada yang ngebantuin gitu kan, ngangkat panci, air apa semua sendiri. Pas itu masak air kan kalau buat mie ayam kan besar ya banyak gitu kan. Sambil ngegendong anak bayi di belakang udah kayak Osin. Wow. Insyaallah. Itu pernah aku ngerasain itu. Terus udah gitu tiba-tiba paket dateng gitu kan, banyak paket, aku mesti ngejagel dua sisi gitu, walaupun satu tempat tapi kan kita ngejagel dua sisi gitu, dan ngeri-ngeri sedep karena kalau paket itu kan dia sampai malam biasanya, dan aku pas itu paket itu dijemputnya sama pihak logistiknya itu jam 10 malam. Jadi agak ngeri-ngeri sedep juga kalau lagi udah pada sepi apa segala gitu kan, mas aku sama baby sendirian gitu kan. Sempat ngerasain juga pulang dari situ masih ngurusin suami lagi, mandiin, makan, suapin apa semua itu aku handle sendiri. Itu pernah. Tapi pahitnya itu gak lama, sebentar. Keluarga tahu hal-hal kayak gitu? Oh enggak tahu. Ini mungkin di Baitul Maqdis itu pertama kali juga saya cerita kayak begini. Masa? Di channel-channel sebelumnya? Channel sebelumnya nggak ada yang nanya sampai kayak begini sih. Maksudnya ya saya juga nggak nutupin juga gitu. Maksudnya bukan secret for me sih gitu. Kalau memang itu berguna buat yang lain ya aku cerita gitu. Tapi memang biasanya ujian paling besar dalam urusan kemualafan itu keluarga ya? Ada nggak dari keluarga yang mau narik Cici buat balik lagi? Setelah aku nikah nggak ada. Oh, tapi sebelum nikah masih? Nikah ada, orang tua masih. Orang tua, keluarga dari mama pas itu juga masih hubungan, masih minta aku pulang apa segala gitu. Cuman saat itu aku berpikir gini, karena memang satu keluarga besar, saat itu aku juga cuman baru aku gitu yang Islam, dan saat itu juga aku tahu lah ya, kita namanya kita anak, kita tahu sifat orang tua kita masing-masing gitu kan. Ya aku pikir daripada nanti
ya jangan sampai lah ya kita murtad gitu kan, main-main sama agama kan nggak asik juga gitu kan. Jadi aku mendingan aku menjaga diri aja. Ini memang saat itu aku yang nggak mau pulang pas dari Ustadz Arifin Ilham itu di request sama mama papa pulang dengan perjanjian ke Ustadz Arifin katanya oh iya nanti nggak bakal dihalang-halangi apa-apa gitu ya. Cuman kan ya kita kekhawatiran masih ada. Apalagi kalau ibadah di rumah pasti kan susah juga gitu kan. Apalagi mereka juga masih menggunakan B2 gitu kan untuk masak makan sehari-hari. Aku pikir semua piring apa segala itu kan udah bukan hal yang bisa aku pakai gitu. Jadi ya play safe aja deh aku keluar gitu. Tapi benar-benar udah dicoret dari kakak. Oh udah dong. Kayaknya udah sih sekarang ya, karena otomatis kalau nikah ya otomatis coret dari kakak kan ikut kakak suami. Gak dapat warisan, gak dapat ini, gak ada masalah sih ya. Iya, gak ada masalah. Gak masalah. Itu kan hal duniawi. Semua itu hal duniawi gitu maksudnya. Warisan dan lain-lain itu hal duniawi. Kalau memang mereka baik lagi ke aku dan misalkan dapat warisan apa itu kan nilai bonus lah dari Allah gitu caranya. Tapi di setiap doa masih terucap ya buat orang tua. Terucap pasti dong. Itu sih udah nggak bisa apa ya mas. Pasti mutlak lah itu pasti aku ucap. Keinginan apa yang diharapin dari orang tua sih? Ya kalau bisa baikan lagi ya kita baikan gitu kan. Kalau masih belum menerima pun juga aku masih tetap mendoakan gitu. Toh sama ini juga kan sebelum aku masuk Islam pun juga kan semuanya baik-baik aja gitu. Kita ngelihat perubahan itu ya sebenarnya. Maksudnya sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam kan perubahannya itu bahkan sekarang lebih kemayu gitu. Kemayu nggak ya? Kemayu nggak sih? Aku sih nggak tahu karena kalau aku gini, aku orangnya nggak mau jaim. Yeah. Maksudnya dalam arti kata ya, aku begini gitu kan. Ya cara berpakaian apa semua ya memang sebagian juga request suami gitu kan. Cuman ya itu kan demi agama juga dan itu aku tahu itu kewajiban gitu. Jadi kalau sifat aku sehari-hari dan lain-lain kemayu apa juga mungkin ya sedikit ya sedikit tapi karena harus mengikuti aturan syariat. Ya, cuman aku nggak itu sih nggak maksudnya nggak mau jaim nggak mau apa gitu. Me, this is me gitu. Aku juga that is me, that is my life. That is me, this is my life gitu ya. Hidup aku juga cuman ya menjalankan kewajiban seorang istri aja ya kita nurut suami dan lain-lain gitu. Sebelum kita tutup mungkin ada pesan buat mualaf dan kaum muslimin yang lagi berjuang tapi terhalang sama keluarga dan ujian-ujian yang berat. Boleh dong Ci disemangatin. Kalau buat teman-teman semua, aku cuman bisa bilang tetap istiqomah. Gitu karena itu doang bagi aku yang bentengin. Jadi saat aku ada masalah, dibanding kita teriak-teriak, tantrum atau aku udah ngalamin soalnya. Gak enak tantrum tuh marah-marah karena suatu masalah dalam kehidupan ujian yang diberikan kita malah kayak bukan alhamdulillah tapi kita malah yang kayak kenapa sih ya Allah kenapa gitu nggak ngebantu secara mental health it's not healthy gitu kan secara secara dilihat orang juga nggak bagus gitu kan karena rata-rata saat kita melakukan seperti itu publik itu akan menilai kita seperti kalau nggak ada imannya sih gitu rata-rata gitu apalagi dengan anak Gen Z dan generation sekarang gitu kan mereka lebih rentan dan lebih gampang terkena dengan mental health mereka gitu kan jadi aku cuma himbau bahwa obatnya itu cuma satu balik lagi ke Allah sholat gitu kan aku kalau lagi marah aku diem kalau aku marah tuh Mas Faid ya aku kalau marah kalau sebelum Islam gitu dan pas masih Islam pun juga pas udah Islam pun aku masih suka tantrum marah gitu ya rasanya kok gak fair gitu setiap hal yang aku kenain kok kenapa sih kenanya ke gue kok ke orang lain enggak ngeliat kanan kiri kita melihat rumput yang lebih hijau gitu kan tapi aku sekarang mencoba untuk mengubah pandangan diri maksudnya ya udah lebih dewasa udah gak mau childish lagi udah punya anak 3 lah gitu kasarnya kan. Dia dibanding aku marah-marah depan anak apa gitu kan. Better aku lay low. Better aku bersyukur. Alhamdulillah masih dikasih ujian. Coba bayangin kalau enggak. Takut gak lebih takut lagi tuh. Ya kalau lebih takut lagi kalau kita gak dikasih ujian.
jangan lepas sama Allah. Karena yang bisa bikin aku calm saat aku lagi tenang gitu, dan aku udah cobain gitu, itu benar, cuma zikir. Zikir Aja. Zikir. Dan saat kita zikir itu, walaupun kita nyata dia udah gitu gimana, astagfirullah, reda. Semakin banyak kita ngomong astagfirullah, itu reda, makin reda, dan baru di situ kita bisa berpikir secara normal. Otak kita baru jalan gitu. Dan dan ini yang memang sekarang aku lagi pelajarin sedikit-sedikit gitu ya, tentang mental health Gen Z apalagi gitu kan. Karena memang menurut aku ini fatal banget kalau kita nggak bisa ngebentengin generasi kita ke depannya gitu. Dan ini yang aku lagi pelajarin, lagi aku cari tahu dengan kesukaan-kesukaannya mereka pas segala, karena ya aku sedih tuh karena memang sekarang aku memegang jadwal konsultasi Kodondi gitu ya. Ada setiap hari yang murtad ada. Dan sedih loh bacanya. Bacanya sedih. Kenapa banyak alasan yang mereka murtad? Ya ada yang alasannya kayak aku baru megang jadwal konsultasi Kodondi itu 4 hari ini. Dalam 4 hari ini ada 3 yang murtad. Sedih loh. Dan yang satu ada yang karena mereka keluar negeri, sekolah, kuliah, kena gitu kan. Ada yang karena cowok gitu. Yang 2 ini karena cowok. Yang satu karena keluar negeri. Yang 2 karena cowok, 1 karena keluar negeri. Dan aku ngeliat kayak gitu tuh aku kayak ya Allah, ini kok gini banget sih gitu. Salah satu memang sebelum-sebelumnya dari 2 bulan yang lalu lah, aku memang udah mulai untuk mempelajari sifat-sifat anak Gen Z sekarang gitu kan, sifat-sifat mental health, dan dikaitkan dengan Allah, bagaimana cara solusi dan lain-lain yang memang aku pengen kembangin ke depannya di dunia dakwah gitu ya. Cuman aku baru kaget gitu, benar-benar aku kaget. Sehari itu segini gitu, sehari itu udah 1 berarti kan, gitu sehari ya kan, kaget gitu maksudnya. Dan ini adalah orang-orang tuanya yang hubungin. Tolong dong, tolong saya gimana? Orang tuanya iya, bukan anaknya. Anak sih ya udah pasti murtad gitu kan. Dan ini rata-rata semua anaknya umur segitu, 20, 18, 21. Gitu. Sedih sih gitu maksudnya kita. Dan apalagi aku tidak memiliki ilmu untuk membantu ke sana, ya mereka sih memang nggak minta tolong ke aku, pasti kan minta tolong ya ke Kodondi gitu. Cuman sedih aja gitu kita maksudnya. Kita sebagai yang tahu, sebagai saudara sebelumnya. Yes. Jadi memang kita secara mayoritas kita Muslim. Tapi apakah Muslim-Muslim ini semua dan generasi-generasi Muslim berikutnya itu bukan sekedar Muslim KTP gitu, bukan sekedar Islam KTP. Bagaimana itu caranya dengan perkembangan zaman yang makin macam-macam, dengan adanya K-pop, dengan adanya game yang memang ini 2 ini udah pasti nggak mungkin bisa lepas dari anak zaman sekarang gitu. Jadi sampai hal-hal seperti ini tuh aku pingin gitu ke depannya bisa membantu, entah bagaimana nanti caranya. Cuman aku masih dalam masa pembelajaran gitu. Ya kita bismillah aja lah ya Mas ya. Semoga kita bisa membantu membentengi akidah umat Islam semuanya di Indonesia gitu, dan dimanapun juga gitu, ke depannya ataupun sekarang ya, dengan cara dan porsi kita masing-masing. Iya, kalau porsinya tadi kan Cici ini gamers, mungkin bisa berdakwah di games juga. Memang rencana sih Mas, aku memang nanti kalau misalkan udah mantap dan aku juga merasa udah bisa gitu ke depannya tentang pemahaman tentang mereka, aku pengen bikin komunitas. Ya, insya Allah. Jadi gitu Ci ya, tadi pesan-pesan ke buat mualaf supaya mereka tetap istiqomah, tetap ngelibatin Allah, dan kalau lagi marah jangan lupa zikir. Bener, itu aja. Obatnya itu sih Mas. Sholat, zikir, jangan jauh-jauh dari Allah. Nah, itu aja. Oke Cici Mel, mudah-mudahan banyak yang ambil ibroh dari perjalanan Cici. Amin. Insyaallah kita doakan juga, jadi gamers yang solihah dan istiqomah dalam dakwahnya. Amin. Doain aja ya teman-teman ya. Insyaallah. Jazakallah khair. Kita tutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.